Parahin. Salam Bun. Gimana kabarnya Pak Rahim siang ini? Alhamdulillah baik Bun. Sudah Pak Rahim, sebelum Pak Rahim melakukan observasi nanti, saya di sini menyampaikan tentang penilaiannya. Maka saya sudah mencoba ya. Nah, penilaian itu nanti saya akan lihat apakah proses coachingnya itu sesuai dengan hal kita dan apakah sudah ada kompetensi prinsip coachingnya di dalam di Rahim. Nah, kemudian nanti Pak Rahim melakukan observasi, saya pertanyaan Pak Rahim. Iya. Dalam proses coaching nanti, kompetensi apa saja yang ingin Pak Rahim terapkan dalam proses observasi ini? Iya. Nantinya akan sesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu yang pertama adalah kemitraan, yang kedua adalah proses kreatif, dan yang ketiga adalah menguatkan potensi seperti itu. Oh, ya. Terus kompetensi apa sih Pak Rahim yang nanti akan ditingkatkan lagi ketika proses observasinya? Yang pertama mungkin nanti saya akan menguatkan potensi Siapa yang ingin dikembangkan pada saat proses observasi nanti Pak? kalau nanti di saat saat coaching nantinya, yaitu yang pertama adalah mendengarkan aktif, yang kedua adalah kehadiran penuh atau melesan, yang ketiga nantinya akan pertanyaan yang berbobot. Gitu. Dari 3 kompetensi itu nanti apa yang ingin lebih ditekankan lagi Pak? Biar nanti proses coachingnya itu lebih fungsi lah. Iya. Mungkin yang pertama mungkin mendengarkan dengan aktif, yang kedua adalah pertanyaan yang berbobot seperti itu. Oh ya, baik Pak Rahim. Nanti kita akan berbincang lagi setelah Pak Rahim melakukan proses observasi. Terima kasih Pak Rahim. Sama-sama Bun. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Lancar semua ya? Alhamdulillah. Tetap semangat. Masih semangat Pak, sampai saat ini lagi semangat. Iya, terima kasih. Di waktu yang nggak singkat ini mungkin hanya 10 menit atau 5 menit, 15 menit gitu Bu ya. Ya. Terus ada undang-undang apa yang mau disampaikan Bu Kur? Gini Pak, saya itu kan belajar di sekolah yang agak masuk gitu ya Pak ya, istilahnya di pinggiran kota. Iya. Teman-teman saya itu tidak senior semua Pak, bahkan itu masih lebih muda dari saya gitu loh Pak. Tetapi saya lihat tuh teman-teman saya itu kok cara mengajarnya kalau saya lihat itu seperti cari aman gitu Pak. Artinya tuh cari aman tuh pakai pembelajarannya itu masih konvensional gitu, drama gitu ya. Iya, paling setelah menjelaskan ada tugas gitu. Kayaknya itu kok tidak ada kreativitasnya itu kok kurang gitu Pak. Apalagi inovatifnya ya Pak ya, kok kayaknya nggak ada gitu. Iya itu Pak, teman-teman saya tuh kok masih muda tapi kok kreativitasnya itu kok tidak ada bukan berkurang, tidak ada kurang Pak ya. Terus langkah apa nanti Bu Kur untuk untuk teman-teman sejawat ibu nantinya bisa bisa artinya mengikuti metode-metode yang baru atau pembelajaran yang bervariatif dan inovasi gitu Bu. Begini Pak, mungkin agar teman-teman saya itu tidak ada di posisi aman itu ya Pak ya, tidak mengajar itu seperti yang lama, metode yang lama, tidak konvensional itu mungkin akan membantu mereka agar itu mencari gitulah Pak ya, istilahnya metode baru gitu, agar pembelajaran nantinya itu di kelas itu tidak sedang seperti itu gitu, ada perubahan istilahnya lebih kreatif, kemudian pembelajarannya lebih menarik, agar apa Pak ya, tujuan dari pembelajaran itu nanti tercapai gitu. Untuk selama ini Ibu sudah menerapkan metode yang baru seperti apa Bu di sekolah Ibu? Kalau saya ya Pak ya, pinginnya itu pembelajaran itu yang ingin saya terapkan itu ya bervariatif Pak. Misalnya saya itu menggunakan
media-media pembelajaran Pak. Sekarang kan banyak ya Pak ya, apalagi zamannya juga sekarang zamannya IT gitu Pak ya. Itu saya itu menggunakan misalnya saya pakai PC gitu loh Pak. Kemudian ada lagi itu yang namanya saya buat video pembelajaran melalui Canva. Jadi pembelajaran media yang saya gunakan itu tidak apa ya, lebih menarik gitu Pak. Itu apa, lebih diminati oleh siswa. Jadi mereka itu yang saya lihat, murid saya itu dengan saya menggunakan pembelajaran media-media seperti itu, anak-anak itu lebih bersemangat. Efektif apa Pak? Apa namanya antara pakai metode lama dan metode baru? Bicara tentang efektif itu Pak ya, menurut saya ya, kalau metode lama ya, dengan metode pembelajaran yang lebih variatif itu, saya rasa efektif lebih yang pakai yang variatif itu Pak. Dengan menggunakan media-media itu, kemudian tidak menggunakan metode ceramah dan penugasan saja. Jadi anak-anak itu sudah jelas Pak lebih semangat gitu. Jadi tujuan nanti pembelajarannya ingin dicapai pada saat pembelajaran di kelas itu maksimal Pak. Oh iya. Kalau Ibu menilai efektifan media lama itu berapa? Di levelnya Pak ya? Di levelnya ya. Itu antara 5 itu sampai 6 gitu lah Pak. Dengan kondisi dia dan semangat teman-teman juga yang seperti itu, meskipun moda juga kayaknya tidak ada kreativitas sama sekali, bukan tidak ada sama sekali ya Pak, ya mungkin masih dikatakan masih kurang gitu Pak. Iya. Kalau menilai gurunya teman-teman Ibu ada di level berapa sekarang? Itu sekarang 1 sampai 10. itu ada itu Pak, tadi ada di level 5 sampai 6 gitu Pak. Yang diinginkan Ibu? Otomatis lebih dari itu Pak, bisa sampai antara 7 sampai 8 gitu. Kalau yang sempurna sih misalnya sampai 10 mungkin itu masih perlu perjuangan mungkin ya Pak, ya agak sulit untuk mencapai ke level itu mungkin Pak. Jadi level 7 sampai 8 itu saya rasa sudah cukup Pak. Langkah Ibu untuk nyampe ke level 7-8 itu bagaimana? Langkah-langkahnya ya mungkin ya seperti itu Pak, memberi apa, pertama mungkin saya itu akan berkonsultasi ya Pak ya dengan kepala sekolah, kemudian dengan teman-teman yang lain ya Pak, kita membicarakan itu bagaimana mencari solusi agar teman-teman itu tidak apa ya, tidak ada di posisi aman itu, tidak mengajarnya itu tidak pakai metode yang lama, yang konvensional, hanya ceramah penugasan gitu saja Pak. Jadi nanti saya akan berkonsultasi bagaimana. Mungkin yang kedua, mungkin diadakan semacam IHT gitu Pak ya, tentang misalnya apa itu, misalnya tentang bagaimana aplikasi kuisis, kemudian itu bagaimana menggunakan media pembelajaran Canva. Jadi di situ kalau mungkin dari situ kan itu diterapkan Pak, atau ada sosialisasi, itu kan nanti bisa diterapkan Pak. Ya, itu apa bisa mungkin menyebabkan anak-anak itu menjadi lebih semangat untuk belajar. Jadi gurunya itu juga lebih kreatif. Oh, ternyata menggunakan media ini menarik juga ya. Nah, dengan pertama itu dengan mengadakan misalnya IHT itu. Kemudian mungkin dari teman-teman yang lebih mampu dari kitanya itu diadakan sosialisasi gitu Pak, atau diseminasi atau berbagi praktik baik tentang metode pembelajaran yang lebih kreatif dan juga inovatif. Tentang Ibu tadi menyebutkan diseminasi, kapan rencananya ini diseminasi? Nanti itu Pak, setelah saya itu ada konsultasi dulu dengan kepala sekolah, itu yang pertama Pak, mungkin yang saya akan lakukan. Kemudian itu mengadakan diseminasi itu secepatnya Pak. Kalau sudah selesai dari kepala sekolah saya konsultasi dengan dia berserta akan melakukan itu diseminasi Pak, dan
agar apa ya Pak ya, segera mungkin ada perubahan yang lebih baik lah Pak istilahnya. Iya Bu, terima kasih pertemuan yang singkat ini, semoga bermanfaat bagi Ibu dan sukses apa yang dicita-citakan. Terima kasih juga. Sama-sama Pak Ibu. Assalamualaikum. Salam Pak. Action. Ya, gimana Pak Rahim? Rasanya gimana Pak Rahim setelah melakukan observasi tadi sama teman sudah melakukan cacing tadi? Iya, alhamdulillah sangat luar biasa sekali Ibu. Saya sebelumnya di intern saya juga sekarang sudah Alhamdulillah Pak Rahim. Nah, Pak Rahim, apa saja sih tadi yang sudah dilakukan pada saat observasi tadi? Oh iya, saat saya observasi tadi kucing yang pertama adalah kemitraan, kemudian proses kreatif, dan kemudian memaksimalkan kepada Oh iya, jadi semua prinsipnya sudah tersampaikan ya Pak ya. Apakah sudah dengan sesuai dengan alutsista Pak? Iya, sesuai dengan dengan kompetensi mendengarkan tes, kemudian dengan semua artinya juga kemudian pertanyaan yang berbobot seperti itu. Iya, makasih ya Pak. Nah, di sini saya punya catatan sedikit ya Pak ya. Iya. Di catatan saya ingin menyampaikan bahwa tadi observasi yang dilakukan Pak Rahim itu sudah sesuai dengan alutsistanya, jadi sudah ada tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi sama tanggung jawabnya, sudah mencakup semuanya. Dan Pak Rahim itu juga sudah membuat pertanyaan-pertanyaan yang memancing koki sehingga kokinya bisa menemukan solusinya sendiri untuk permasalahannya. Kemudian tadi ketika coaching Pak Rahim itu sudah sesuai dengan prinsip coachingnya, yaitu kemitraan, prosesnya kreatif, sama meningkatkan, memaksimalkan kompetensi, yang dimana kompetensinya tadi Pak Rahim adalah menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sama present ya Pak ya, sama menggunakan aktif. Jadi Pak Rahim bisa menggali potensi coachingnya dengan baik. Ya. Terima kasih Pak Rahim. Semoga nanti kedepannya menjadi lebih baik. Assalamualaikum Bu. Salam ya. Apa kabar Bu hari ini? Alhamdulillah Pak. Tetap semangat ya Bu. Harus semangat. Haris ya. Iya. Oh gini Bu Sur, Iya Pak. saya sebagai observer atau pengamat, sebelum melakukan coaching, saya akan menyampaikan teknik penilaian. Iya. Yang akan dinilai nantinya coach dan coaching akan saya nilai apa sesuai dengan alutsista. Iya. Kemudian apakah coachnya juga sesuai dengan prinsip coachingnya gitu ya. Terus prinsip apa nanti yang akan di-coaching itu ujung? Prinsip yang pertama Pak itu kan yang sesuai dengan coaching itu ada kemitraan ya. Ada apa itu Pak lagi Pak? Proses Kreatif, kemudian memaksimalkan kompetensi gitu Pak. Jadi tiga itu. tiga itu ya. Ya. Terus kompetensi apa yang di coaching nanti yang ditekankan? Yang ditekankan itu Pak, kompetensi itu pada coaching itu ada mungkin itu kesadaran penuh Pak ya. Iya, iya. Kemudian ada pertanyaan yang berbobot, itu spesifik. Cut. Terus di buku nanti kompetensi apa yang ditekankan coaching nanti itu? Kompetensi itu yang saya ingin tekankan gitu Pak, ini lebih spesifik itu ada present, kemudian penuh gitu ya? Ya Pak. Kemudian pertanyaan yang berbobot itu Pak. Oh, dua yang ditekankan. Ya Pak. Oke Bu, terima kasih. Semoga berjalan dengan harapan kita bersama lancar tanpa ada harapan terjadi. Semoga juga Pak nanti setelah saya mengajukan pertanyaan, kuncinya memberikan reaksi yang baik. Saya menentukan Solusi nantinya. Ya. Oke, terima kasih Bu. sama Pak Rahim. Semoga berhasil. Assalamualaikum. Selamat siang Bu Ana. Selamat siang Bu Kor. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah Bu Kor, semangat dan sehat. Oke, Bu Ana, karena ini cuma sebentar ya Bu Ana ya. Pada siang hari ini, apa yang ingin Ibu ceritakan pada coaching kali ini? Oh ya, gini Bu Kor, saya itu punya permasalahan ya. Di sekolah saya itu
sebagian besar gurunya itu kan guru senior lah, anggap gurunya sudah ya. Jadi kebanyakan pembelajaran itu masih monoton, jadi masih klasikal. Jadi gurunya hanya menerangkan, murid diberi tugas gitu. Setiap hari seperti itu, tanpa membawa murid itu ke keluar kelas. Jadi hanya di dalam kelas aja. Jadi metode pembelajarannya itu masih konvensional, masih lama yang digunakan mereka. Jadi Bu Ana itu punya teman yang sudah senior ya Bu Ana ya. Kemudian juga metode mereka temannya Bu Ana itu, guru-guru Bu Ana itu juga masih konvensional gitu ya, jarang dibawa keluar mungkin seperti itu ya Bu Ana ya. Terus dari pertemuan kali ini, apa yang ingin Ibu dapat dari percakapan ini? Saya itu bukur, karena dari permasalahan saya ini, pembelajaran yang masih menggunakan metode lama, saya itu pengen teman-teman khususnya di sekolah saya dulu itu ya, saya pengen mereka itu proses pembelajarannya itu menggunakan metode yang variatif. Jadi metodenya nggak cuma guru di depan menjelaskan, murid mengerjakan tugas, tapi gurunya juga menyiapkan media-media pembelajaran yang nantinya murid itu bisa lebih aktif ikut di dalam proses pembelajarannya itu, Bu, gitu. Jadi Bu Ana itu menginginkan agar setidaknya guru itu tidak hanya di depan saja, kemudian murid mengerjakan tugas begitu ya Bu Ana ya. Iya. Yang Ibu Ana inginkan itu agar gurunya gitu ya, metode yang digunakan itu lebih bervariatif. Benar. Ya, Bu Ana. Benar. Baik ya Bu Ana ya. Menurut Bu Ana, pembelajaran yang variatif itu seperti apa? Pembelajaran yang variatif itu menurut saya pembelajaran yang dimana menggunakan media-media yang bisa nanti muridnya ikut aktif di dalamnya. Contohnya saja Bu, contoh kecil saya. Karena saya di kelas 1 ya Bu. Kelas 1 itu kan transisi dari PAUD. Jadi di mana di situ saya itu harus membawa murid saya itu nanti materi yang akan saya sampaikan. Jadi saya di sana itu buat metode pembelajaran pakai game, yaitu aplikasi puisi sama Wordwell Bu. Jadi mereka itu aktif di dalamnya. Jadi game itu anak-anak itu ikut bermain di dalamnya. Terus kemudian selain itu saya juga memberikan video-video pembelajaran dari YouTube. Jadi bisa dari kegiatan media pembelajaran tersebut bisa merangkul semua karakter siswa. Jadi sudah masuk di dalamnya, di situ pembelajaran berdiferensiasi, Bu. Jadi siswa yang punya gaya belajar kinestetik, audio, sama video, visual itu sudah bisa masuk di dalamnya, Bu. Jadi saya menggunakan metode yang variatif. Setiap harinya menyesuaikan dengan materi yang nanti akan saya sampaikan. Kalau saya simpulkan nih Bu Ana, ya, boleh. Artinya Bu Ana itu menginginkan kebutuhan belajar murid-murid dari Bu Ana itu terpenuhi semua dengan pembelajaran yang variatif, dengan pembelajaran yang diferensiasi seperti katanya Bu Ana tadi, dengan menggunakan pembelajaran seperti puisi dan word-word itu ya Bu Ana, game-game yang menarik gitu ya Bu Ana ya. Bu Ana, pada saat ini kalau kita ukur dari level sampai 10 ya Bu Ana, guru-guru Bu Ana itu sekarang itu ada di level berapa? Teman di sekolah saya itu kalau menurut saya ada di level 4 sampai 5. 4 sampai 5. Iya, karena mereka itu saya lihat masih monoton lah Bu, hanya di depan kelas menjelaskan, berpatokan sama buku. Jadi tidak menggunakan, setidaknya jika mereka tidak membuat media pembelajaran, mereka itu memanfaatkan sekitarnya, sarana dan prasarana yang ada gitu. Jadi karena melihat kondisi apa yang sudah diceritakan Bu Ana tadi ya, yang masih dilakukan teman guru-gurunya Bu Ana itu masih menonton ya Bu Ana ya. Jadi Bu Ana itu teman-teman Bu Ana itu masih ada di level 4 sampai 5 gitu ya. Ya. Nah, sekarang Bu Ana itu pinginnya kalau di level 10 mungkin dengan kondisi yang sudah Bu Ana ceritakan itu kayaknya terlalu sulit ya Bu Ana ya. Level berapa, di angka berapa sih pinginnya Bu Ana itu guru-gurunya itu ada di angka berapa? Iya, yang saya inginkan itu dari level 4 sampai 5, teman-teman itu nanti ada di level 6 sampai 8 Bu. Menurut saya
memungkinkan sih Bu ke level 10, tapi ya itu tidak dengan cara instan, harus berproses. Jadi harus saya sebagai model nanti mungkin ya diterapkan tiap harinya, memberi contoh bahwa model pembelajaran yang variatif itu seperti apa gitu. Ya, jadi untuk sampai ke 6 sampai 8 itu bisa ya Bu ya. Kemudian kalau mencapai yang ke 10 istilahnya bisa, cuma masih ada proses gitu ya Bu ya. Jadi Bu Ana itu ya untuk mencapai di level yang diinginkan Bu Ana 6 sampai 8 atau bahkan sampai kan yang sempurna 10 gitu. Apa yang akan Bu Ana lakukan dari terhadap teman-teman Bu Ana? Ya, yang pertama kali ingin saya lakukan itu saya ingin jadi model ya Bu ya. Jadi saya itu menerapkan dulu di kelas saya. Jadi kan nanti mereka melihat oh ini cara belajarnya Bu Ana. Jadi saya nanti jadi model dulu, kemudian nanti saya ingin sharing sama teman-teman, juga kepala sekolah, tentang permasalahan pembelajaran yang ada di sekolah tersebut. Kemudian mungkin saya nanti akan berbagi praktek baik sama mereka. Berbagi praktek baiknya ini nanti saya akan menyampaikan bagaimana sih model pembelajaran yang variatif itu. Tidak hanya berpatokan sama buku, pakai aplikasi, pakai sarana dan prasarana yang ada di sekolah itu bisa digunakan untuk menunjang pembelajaran yang variatif itu. Seperti itu ya Bu Ana ya. Jadi Bu Ana itu tadi mengatakan bahwa Bu Ana ingin menjadi model dulu, kemudian Bu Ana itu akan sharing dulu dengan rekan-rekan yang lain, dan kemudian yang ketiga apa Bu Ana tadi itu? Apa ya? Sharing. Ya, masalahnya apa? Masalahnya seperti apa? Nah, dari dua tadi itu Bu Ana menjadi model, kemudian membicarakan dengan teman-teman yang lain. Yang mana yang Bu Ana ingin lakukan pertama kali? Pertama kali saya ingin melakukan saya sendiri ya Bu. Jadi saya ingin sebagai model. Jadi nanti secara tidak langsung mereka akan melihat bagaimana yang pembelajaran yang menyenangkan ya. Karena nanti pembelajaran itu nanti kan berpihak ke murid. Jadi sesuai dengan kebutuhan yang kebutuhan siswa itu. Terus siswa itu kan bermacam-macam Bu. Jadi penyampaian materinya itu kan tidak dengan baca saya jelaskan siswa mengerti kan, tapi dengan berbagai metode karena mereka itu gaya belajarnya kan berbeda-beda. Jadi penggunaan metode pembelajarannya itu juga harus bervariatif. Jadi nanti saya akan jadi model dulu, yaitu saya melakukan di dalam kelas saya dulu. Nah, ketika nanti kita sharing di dalam kantor, itu nanti saya akan pancing-pancing teman-teman untuk permasalahan apa sih yang ada di dalam kelas mereka. Mereka itu kesulitannya apa gitu. Jadi pertama yang Bu Ana lakukan itu menjadi model ya. Ya. Maksudnya di dalam kelas Ibu Ana sendiri ya. Nah, kemudian rencana Bu Ana tadi itu, rencananya kapan akan dilakukan? Rencananya karena sekarang masih MPLS ya Bu. Setelah MPLS ini saya akan langsung terapkan. Dan nanti saya akan jadi model bagi teman-teman saya. Jadi mereka biar teman-teman itu biar melihat gaya pembelajaran saya di kelas, apalagi kelas 1 ya Bu ya. Gitu. Jadi akan segera saya lakukan setelah nanti kegiatan ke seperti itu ya Bu. Yang akan dilakukan setelah MPLS ini ya. Karena ini sudah di stage terakhir ya Bu Ana ya. Dari percakapan tadi, apa sih yang Ibu dapatkan sebelum dari percakapan ini, kemudian sesudah buat percakapan ini apa yang Ibu dapatkan? Ya, sebelumnya tuh saya punya permasalahan ya Bu, karena tadi pembelajaran yang di sekolah itu teman-teman masih monoton. Itu permasalahan saya. Nah, ketika kita sudah sharing-sharing tadi Bu, melakukan coaching tadi, saya itu jadi menemukan solusi saya sendiri. Bagaimana nanti saya bisa mengajak teman-teman biar pembelajarannya itu tidak konvensional, tidak menggunakan metode lama. Tadi langkah-langkah saya itu saya temukan sendiri dengan apa? Dengan tadi saya menjadi model pertama dahulu bagi teman-teman, kemudian nanti sharing sama teman-teman apa kesulitan mereka saat melakukan proses pembelajaran di kelas. Seperti itu ya Bu Ana ya. Karena ini waktunya sudah habis ya Bu Ana ya, sudah nyampe gitu Bu Ana ya. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan Bu Ana gitu
dapat tercapai dan saya tunggu kabar baiknya Bu Ana. Iya, Bu. Terima kasih Bu Ana. Sama-sama, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak. Apa kabar Bu? Baik Pak, baik Pak. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah Pak. Iya. Ini Bogor. Setelah Bogor tadi menyampaikan coaching tadi, terus apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat itu? Pada saat saya tadi itu melakukan percakapan atau sudah melakukan coaching ya Pak ya, saya sudah melakukan tahapan-tahapan kita itu sudah saya lakukan. Ada seperti menyampaikan tujuan juga sudah ada, kemudian identifikasinya sudah ada, kemudian rencana aksinya juga sudah disampaikan dan tanggung jawabnya juga sudah ada Pak. Kemudian pada saat saya melakukan coaching tadi juga prinsip-prinsip coaching sudah ada ya Pak ya, di percakapan tadi, di coaching tadi dengan kunci tadi Pak. Kenapa? Kunci itu sudah bisa menemukan solusi dari permasalahannya melalui pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh kunci itu. Jadi di situ kunci itu sudah bisa menyampaikan pertanyaan yang mampu menggali potensi dan si kunci itu, sehingga kunci itu menemukan sendiri solusi yang terjadi pada permasalahan yang terjadi pada si kunci itu Pak. Jadi semuanya sudah dilakukan gitu Pak ya, prinsipnya sudah ada, alur-alur ceritanya juga sudah lengkap. Terima kasih Bu, jangan biasa lagi jadi Ibu sesuai dengan alur kita, dengan kemitraan, proses kreatifnya juga, terus maksimalkan potensi. Terus di catatan saya juga potensi apa lagi yang mau dikembangkan lagi itu Ibu? Mungkin itu Pak, yang terakhir mungkin ya Pak ya, itu mencari pertanyaan-pertanyaan berbobot, karena terus terang memang di situ merupakan tantangan ya Pak buat saya pada saat mencari pertanyaan-pertanyaan berbobot itu. Karena apa Pak? Bagaimana saya mampu mencari pertanyaan itu agar si kunci itu tergali potensinya, sehingga menemukan solusi dari permasalahan itu. Jadi yang perlu nanti saya kembangkan lagi di situ mungkin Pak. Iya. Dan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu. Oke, terima kasih Bu, Ibu sangat luar biasa sekali. Sama-sama Pak. Semoga apa yang direncanakan Ibu sukses sesuai dengan harapan. Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Ana, gimana kabarnya? Waalaikumsalam, Bu Pur. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah ya Bu Ana Iya. ya. Baik Bu Ana ya, sebelum kita melakukan coaching, saya akan menyampaikan tentang penilaian dan coaching yang akan dilakukan Bu Ana. Nanti saya akan menilai coach dan coachingnya itu akan saya nilai apakah saat melakukan coaching itu alur ceritanya sudah ada semua, mulai dari tujuan, ada identifikasinya, ada rencana aksinya, kemudian juga ada tanggung jawab di situ. Jadi semuanya masuk di situ baik-baik. Bagaimana itu coachnya nanti menyampaikan pertanyaan-pertanyaan itu, kemudian bagaimana kuncinya itu menanggapi dari pertanyaan yang disampaikan oleh coach, itu juga dinilai nanti Bu. Dan kemudian apakah coach yang sudah dilakukan itu sudah sesuai atau sudah berdasarkan prinsip dari coaching itu. Nah, gimana Bu Ana? Siap ya Bu Ana? Siap, Bu Pur. Tapi sebelumnya saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan ya Bu Ana ya. Ya, silakan. Dalam melakukan coaching ini, kompetensi inti coaching apa yang ingin Ibu kembangkan itu? Kompetensi coaching intinya yang ingin saya kembangkan dalam praktek observasi nanti adalah kehadiran penuh, terus menjadi pendengar yang aktif, juga bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu ya Bu Ana ya. Jadi Bu Ana itu
yang menjadi yang lebih spesifik dari tiga kompetensi itu. Yang mana yang ingin Bu Ana itu yang lebih dikembangkan gitu pada saat observasi. Ya, yang ingin lebih dikembangkan yaitu menjadi pendengar aktif dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada koci. Jadi nanti biar koci itu bisa menemukan solusinya sendiri. Oh begitu ya Bu Ana. Ya. Jadi yang ingin spesifiknya itu yang ingin dikembangkan adalah menyampaikan pertanyaan berbobot itu, kemudian sama mendengarkan penuh itu ya. Ya. Baik Bu Ana ya, terakhir ini Bu Ana. Indikator apa yang ingin Ibu capai ketika Ibu melakukan coaching nanti? Indikator yang ingin saya capai yaitu faktornya adalah gimana coaching itu nanti coaching itu bisa menemukan solusinya sendiri dari permasalahan yang dimiliki coaching. Jadi nanti saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga memancing coaching untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Gitu ya Bu Ana Iya. ya. Baik, sudah cukup Bu Ana ya. Iya. Untuk sekarang ini sudah cukup. Terima kasih banyak Bu Ana ya. Ya, sama-sama Bu Kur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Selamat siang Pak Rahep. Siang juga Bu. Gimana kabarnya Rina? Alhamdulillah baik Bu Ana. Alhamdulillah. Baik Pak Rahep, dalam kesempatan kita yang singkat ini, Iya Bu. apa sih yang mau Pak Rahep sampaikan? Punya unek-unek apa sih? Oh iya gini Bu. Saya melihat di kepala saya teman-teman itu lagi untuk proses belajar mengajarnya masih mengatur metode lama seperti itu Bu. Ya. Sedangkan sekarang harus sesuai dengan zaman, artinya harus dengan penuh kreatif. Itu apa namanya? Disesuaikan dengan produk zaman sekarang. Jadi seperti itu yang saya ingin sampaikan ke Ibu. Oh, jadi Pak Rahep punya permasalahan bahwa proses pembelajarannya itu masih menggunakan metode lama. Iya. Dan pengennya proses pembelajarannya itu lebih kreatif. Kreatif seperti itu. Dari permasalahannya Bapak ini, yang Bapak lakukan di sekolah atau di pengalaman Bapak itu seperti apa? Iya, artinya seperti suruh nulis ke depan, artinya murid suruh nulis bergantian atau suruh baca bergantian seperti itu. Artinya tidak kreatif. Ya, jadi dengan apakah karena tidak kreatif ini proses pembelajarannya akan seperti apa, Pak? Ya proses belajarannya ya tidak efektif seperti itu Bu. Saat ada yang Bapak nulis di depan itu di belakang ada yang rame, di bangku sebelah rame, yang ini nulis, yang ini mengganggu temannya, seperti itu Bu. Ya, jadi proses pembelajarannya tersampaikan nggak Pak itu? Iya kayaknya tidak penuh sepenuhnya kayaknya. Apakah hanya beberapa siswa itu ya Pak? Mungkin sekitar ada 80%. Jadi materi tersampaikan hanya 80% siswa ya Pak ya. Iya. Jadi dari permasalahannya Pak Rahim ini, Pak Rahim itu ingin seperti apa biar pembelajaran ini tersampaikan sepenuhnya ya? Iya. Kepinginnya saya itu adalah untuk guru-guru atau teman sejawat saya itu mengikuti dengan zaman sekarang. Artinya pembelajaran misalnya dengan zaman, artinya harus ada media yang berhubungan dengan pembelajaran yang yang ada. Contohnya bisa jadi dari YouTube atau misalkan game, kuis, kemudian bisa juga memanfaatkan alam sekitar seperti itu. Tapi kalau yang pemikiran lama kan fokus dalam satu kelas gitu kan, menulis baca seperti itu. Iya. Kalau menurut Pak Rahim yang sesuai dengan pengalaman Pak Rahim yang sudah dilakukan seperti apa pembelajarannya? Oh iya. Kalau di saya itu adalah yang pembelajaran yang pertama adalah kuis. Jadi pembelajaran yang bervariasi di sana. Kemudian saya menggunakan alam sekitar. Kalau yang berhubungan dengan IPA, fisika gitu Bu, atau dengan biologi kan. Di lokasi saya itu kan terpencil dengan banyak lokasi pertanian. Jadi misalkan kalau berhubungan dengan pembelajaran misalkan ciri-ciri makhluk hidup, saya itu
langsung ke lapangan. Kemudian yang berhubungan dengan cara perkembangbiakan tumbuh-tumbuhan seperti jagung, dibawa langsung. Kalau yang lainnya biasanya fokus pada yang ada di buku, jadi di sana tidak kondusif kayaknya menurut saya. Jadi kalau di sana misalnya apakah semua rekan Pak Rahim sudah melakukan belajar itu atau belum Pak? Sebagian ada, mungkin 20%-nya. Jadi masih sedikit. Masih sedikit. Jadi agar keinginan Pak Rahim ini biar teman-teman rekan sejawat itu menggunakan pembelajaran yang inginkan Pak Rahim, ya kreatif, variatif, itu seperti apa sih Pak Rahim, langkah-langkahnya yang ingin Pak Rahim ini kerjakan? Langkah-langkah saya rencananya ada pertemuan dulu sama kepala sekolah, kemudian akan mengundang wali murid dan juga guru-guru teman sejawat. Nantinya akan disampaikan hal-hal yang positif, pengetahuan saya yang diperoleh dari seminar atau praktik baik lainnya. Kemudian saya akan terapkan ke guru-guru bersama wali murid dan kepala sekolah bagaimana teknik yang metode pembelajaran yang bervariasi dan berinovasi, dan kemudian yang berpihak pada murid dan juga yang penuh dengan media pembelajaran. Artinya tidak fokus pada buku paket saja. Oh ya, seperti itu ya Pak Rahim. Jadi rencananya langkah pertamanya untuk kepala sekolah dulu, baru ke teman sejawat, dan kemudian wali murid akan dilibatkan juga. Nah, ketika nanti kolaborasi sama rekan sejawat dan meminta keputusan ke kepala sekolah, itu rencana apa yang akan dilakukan selama kali sama Pak Rahim? Rencana akan ada pertemuan. Nanti akan dilanjutkan dengan diseminasi gitu, seperti itu. Ya, diseminasi tersebut tentang apa Pak? Tentang metode pembelajaran yang bervariasi dan inovasi seperti itu. Jadi pada kegiatan tersebut nanti akan mengundang siapa Pak? Akan mengundang kepala sekolah dan juga teman sejawat, dan melibatkan wali murid juga nantinya. Oh ya, baik Pak Rahim. Jadi itu rencananya Pak Rahim ya. Nah, nanti dari pengalamannya Pak Rahim ini, kan rekannya Pak Rahim itu ada di level berapa, 1 sampai 10? 1 dari 10 ada di level 4 kayaknya. Level 4 ya, oke. Jadi nanti Pak Rahim ingin di level berapa ketika Pak Rahim nanti melakukan rencananya? Teman-teman itu ingin juga di level berapa? Ya, tidak terlalu jauh ya Bu ya, mungkin ada 6 ke 7 lah. Baik, 6 ke 7 dengan langkah-langkah seperti apa Pak? Biar teman-teman itu nanti dari 4 jadi ke 6 atau ke 7 gitu Pak? Iya. Mungkin dari rangsangan kesadaran diri dulu. Mungkin nantinya dirangsang dengan sesuai dengan filosofi Hajar Dewantara, nanti dirangsang dengan pendidikan disesuaikan dengan kodrat alam dan kebersamaan seperti itu Bu. Artinya akan nanti ada semacam rangsangan metode pembelajaran sekarang tidak seperti yang dulu-dulu, artinya tidak fokus pada satu buku paket seperti itu. Nantinya mungkin saya akan terangkan sebenarnya seperti literasi misalkan, kan tidak hanya membaca pada saat itu, ya baik misalkan ke alam, misalkan ke pohon mangga di sekitar sekolah. Kemudian ditanyakan ada berapakah pohon buah mangga yang matang gitu kan? Yeah. Ada berapakah pohon mangga yang masih mentah, masih muda kan, seperti itu. Dan itu juga akan literasi juga seperti itu. Lah di sana terpikirkan oleh teman-teman kan seperti itu. Jadi kapan rencananya Pak Rahim ini, langkah-langkah Pak Rahim ini akan dilakukan? Mungkin insya Allah dalam bulan ini, minggu keempat ini minggu terakhir, insya Allah saya akan dilakukan seperti itu. Oh baik Pak Rahim, terima kasih. Semoga nanti kita ada waktu lagi ketemu dan ingin sharing lagi gimana hasilnya setelah Pak Rahim melakukan perubahan. Nah Pak Rahim, setelah kita melakukan sharing ini, apa yang Pak Rahim dapatkan dari sebelum melakukan sharing sama saya, sama setelah melakukan sharing dengan saya ini? Sebelumnya itu mau disampaikan ke siapa gitu kan, disampaikan ke ini tidak enak, ke si A tidak enak, itu seperti itu. Jadi saya ingat Ibu, jadi saya
Oh, saya akan menghubungi ibu langkah saya ini dan bagaimana solusi saya ini. Alhamdulillah sekarang sudah terpecahkan dengan yang ada beban yang ada di pikiran saya. Jadi ringan gitu sekarang. Gitu ya Pak. Jadi apakah solusinya Pak Rahim teratasi? Pak Rahim menemukan solusi ini Iya. kan? Ya. Bisa menuju ini, walaupun nanti tidak maksimal, tapi saya akan berusaha. Iya baik. Terima kasih Pak Rahim atas Sama-sama, waktunya. Bu, sama-sama. Jika nanti kita punya waktu lagi untuk ketemu, sharing lagi, Iya. hasilnya bagaimana? Iya. Terima kasih Pak Rahim. Iya. Ya, gimana Bu Ada? Ya. Sudah melakukan coaching ya? Iya betul. Terus mana apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan percakapan dengan temannya tadi, pada saat Bu Ana melakukan coaching tadi? Iya, saat melakukan coaching tadi, saya sudah melakukan sesuai alurnya, Bu, yaitu menggunakan alur cerita dan proses coaching tadi sesuai dengan prinsip yang ada di prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, sama meningkatkan potensi ya. Meningkatkan potensi. Terus juga saya juga tadi ada kompetensi yang dalam proses coaching tadi sudah disampaikan semua Bu. Jadi kompetensi pendekatan aktif, kesadaran penuh, prism. Di sana saya juga hadir sepenuhnya dan menggunakan aktif coaching, menjelaskan tentang permasalahannya, juga yang terakhir Bu, kompetensinya yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi coach itu bisa menemukan solusi permasalahannya. Jadi menggali kepada coach itu untuk bagaimana melakukan solusinya sendiri. Itu Bu Ana ya, berarti Bu Ana sudah melakukan semuanya ya. Alur ceritanya sudah bagus, kemudian coaching yang juga dilakukan sudah sesuai dengan prinsipnya dan kompetensi inti yang ingin dicapai oleh coach tadi sudah tercapai dengan baik ya Bu. Nah Bu Ana ya, dan sekarang ini akan menyampaikan catatan saya. Dan Bu Ana tadi melakukan coaching ya. Secara keseluruhan apa yang dilakukan oleh Bu Ana tadi sudah bagus. Coaching yang dilakukan alur ceritanya sudah memang tidak ada semua Bu Ana ya, mulai dari kedua sampai itu Bu Ana sampai apa itu yang terakhir pada coaching itu Tanggung jawab. ya, pengambilan buku itu sudah ada semua. Kemudian pada saat melakukan percakapan di jabatan saya itu juga Bu Ana itu prinsip coachingnya juga sudah ada ya, kemitraan yang sampai ke itunya itu memaksimalkan potensi itu sudah ada semua. Jadi pada saat menyampaikan pertanyaan-pertanyaan itu Bu Ana pada saat menjadi itu Bu Ana itu menyampaikan pertanyaan kepada coachingnya, sehingga coach itu bisa mampu menggali dari mencari solusi apa yang menjadi masalahnya itu sudah dilakukan dengan baik. Jadi secara keseluruhan coaching yang dilakukan tadi itu sudah sesuai, sudah maksimal. Itu Bu Ana ya. Iya. Nah sekarang Bu Ana ya, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Ana kembangkan? Dari 3 kompetensi itu, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan kembali? Ya, yang ingin saya kembangkan yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot, yang lebih bisa memancing dan lebih bisa menggali potensi coach itu. Jadi nanti coach bisa tahu potensinya sendiri dengan cara bagaimana dia menyelesaikan permasalahan yang dia miliki. Seperti itu deh Bu Ana ya. Oke Bu Ana, itu saja ya yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kedepannya apa yang dilakukan Bu Ana yang mendapatkan coaching itu menjadi lebih baik, menjadi lebih meningkat sehingga menghasilkan hal-hal yang lebih baik. Ya, amin. Terima kasih Bu Ana ya. Sama betul.